Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab nyanda kampak, ngajawab belajar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tu saware sakitu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullah ala nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan ala nikmatil iman wal islam, ala nikmatil ukhuwah, maghfirah, hidayah, sehingga pada hari ini di Tawaku edisi bulan September 2025 Allah senantiasa memudahkan langkah kita untuk menuju ke Masjid Al-Ikhlas dalam rangka terus berupaya membenahi, memperbaiki, menyempurnakan pola pendidikan ataupun pengasuhan kepada anak-anak kita tercinta. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kemudahan jalan kepada kita untuk terus menegakkan sunnahnya sehingga mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abah, Uma, bagaimana kabarnya hari ini? Daramang sadayana? Alhamdulillah. Sebetulnya di edisi Tawafu bulan ini yang seharusnya berdiam di tempat ini bukan kami. Tentu bagi kami pribadi untuk bisa duduk di depan ini bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah. Perlu banyak perenungan yang mendalam, melihat kapasitas, kepantasan dari berbagai macam sisi, baik ruhaniah, jasadiah, dan sebagainya. Namun atas kudrah dan iradahnya Allah, di hari ini Allah amanahkan momen tawafu ini kepada kami yang tentu masih sangat fakir dalam hal ilmu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan semangat kita dalam bermajelis ilmu. Insya Allah sebagai tema yang akan disampaikan mengenai
tawakuf pada bulan ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang harus dijauhkan dari anak dalam masa pertumbuhannya. Sekali lagi, hal-hal yang harus dijauhkan dari anak dalam masa pertumbuhannya. Baik, sebelum masuk pada hal yang sifatnya inti, kita membuka lampiran dengan pengantar sejenak bahwa kita melangkah pada hari ini ke masjid, yakni tempat yang mulia, dengan niat yang mulia, tujuan yang mulia, dan kita juga berharap agar Allah senantiasa terus memberikan kemuliaan kepada kita semua. Di antara kemuliaan yang terdapat pada seorang hamba adalah adanya rasa syukur atas kenikmatan untuk bisa tetap dalam ketaatan. Boleh jadi di hari Ahad ini banyak sekali aktivitas kita yang sebetulnya sudah rutin, aktivitas lain, kesibukan-kesibukan yang lain. Namun di antara sekian banyak orang tua, abah dan umah, ternyata kitalah yang Allah pilih untuk datang ke majelis ilmu. Apakah itu sebuah kebetulan? Tentu tidak. Hakul yakin apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat waktu luang, nikmat sehat, nikmat membersamai anak, itu bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan itu bentuk kasih sayang, rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Sehingga dengan hal ini sudah sepatutnya kita bersyukur kehadiran Allah Rabbul Alamin. Yang keduanya, kesyukuran kita tidak cukup dengan dimudahkannya kita menuntut ilmu. Namun kesyukuran kita yang paling besar adalah saat Allah menunjukkan kita pada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin banyak orang yang semangat dalam beribadah, tapi ibadahnya tanpa ilmu. Kapasitasnya banyak, namun kualitasnya kurang. Sementara hari ini kita sedang memaksimalkan bahwa ibadah yang kita jalani bukan tentang kapasitasnya saja, yang setiap akhir bulan kita ke Masjid Al-Ikhlas, namun juga kita menitik beratkan pada kualitas pula, yakni majelis yang itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah muliakan, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi figur yang paripurna, yang terbaik, dan tidak akan pernah ada lagi sosok yang mampu menyamai kemuliaan beliau. Aku yakin sampai akhir zaman. Di antara tugasnya beliau dengan berbagai macam profesi yang beliau geluti, beliau sebagai kepala negara, beliau sebagai panglima perang, beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai suami dari istri yang banyak. Berapa istrinya? 11. Banyak istri. Pun juga beliau sebagai seorang ayah dari anak yang juga cukup banyak, laki-laki dan perempuan. Yang tentu dari kehidupan beliaulah kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, di mana beliau menjadi panutan dalam segala hal. Jika berdagang, ikuti bagaimana Rasul berdagang. Jika kita menjadi sosok pemimpin, ya bagaimana Rasul pemimpin.
Jika kita sebagai guru pun juga sama. Rasulullah menegaskan dirinya sebagai mu'allim. Innama bu'itsu mu'allim. Semua sektornya Rasulullah SAW tidak sedikit pun terlewatkan untuk menjadi teladan. Dan salah satu tugas mulia beliau yang patut kita syukuri adalah di mana tugas beliau di muka bumi ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, wa yuzakkihim. Ini ada di dalam Quran surah Al-Baqarah 151. Lalu ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 164. Baik. Allah menjelaskan bahwa di dalam Quran surah Al-Baqarah 151 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Allah mengatakan, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepada kalian, yakni kepada kita semua. Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul, Rasulullah SAW, yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Di antara penyakit yang kronis hari ini dan banyak tidak terdiagnosa, itu bukan penyakit jasad, tapi penyakit jiwa. Tidak bersyukur, merasa kurang, dan berbagai macam hal lain. Di Quran surah Ali Imran juga kurang lebih sama. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah, sungguh aku telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan, kalimatnya diulang, wa yuzakkihim, membersihkan mereka, lalu mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Makna daripada wa yuzakkihim ini kalau kita tarik lebih dalam, ini ada pada satu bab yang sangat dahsyat, yakni tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Kalau bicara tentang pembersihan jiwa ini bukan sesuatu yang ringan. Bahkan ini urutannya adalah yang pertama dan utama bagi seorang penuntut ilmu adalah tazkiyatun nafs. Rasulullah SAW mengatakan, Allah wahiya bil jasadi mudghah, fa idza salahat salaha jasadu kullu, fa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahiya qalbun. Kata Rasul, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada yang dimaksud mudghah. Fa idza salahat salaha jasadu kullu. Apabila mudghah itu sehat, maka sehat pula jasadnya. Apabila mudghah itu sakit, fa idza fasadat jasadu kullu, maka jasad pun juga akan sakit. Apa kira-kira segumpal daging atau mudghah tadi? Maka kata Nabi, Allah wahiya qalbun, dia adalah hati. Jadi sekali lagi kalau berbicara tentang hati, ini memang perlu banyak kehati-hatian, sangat mendalam. Meskipun
Kalau bahasa Sunda itu deet tapi tegak obet. Setiap orang punya hati. Dan hati inilah menjadi raja dari jasad kita. Yang apabila hati seseorang itu baik, terjaga, maka kata Rasul, jasadnya juga akan terjaga. La haula wala quwata illa billah. Lalu kita amati bagaimana qalbun ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ternyata qalbun itu di Al-Qur'an disebutkan sebanyak 132 kali dengan makna yang mirip. Maknanya adalah sesuatu yang berubah, bergerak. Dan secara fisik, qalbun yang kita sebut hati, organnya itu kan jantung. Dan jantung juga sama. Dia adalah satu-satunya organ di dalam tubuh kita yang tidak pernah berhenti untuk bergerak. Kalau jantung kita berhenti 5 menit, wafat. Sunatullahnya begitu. Jadi secara makna bahwa hati atau qalbun adalah sesuatu yang berubah-ubah. Secara fisik itu adalah jantung yang terus berdetak. Dan makna yang paling mendalamnya itu adalah terlihat daripada doanya Rasulullah SAW yang berkaitan dengan qalbun ini. Jadi Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit ala dinik. Minta kepada Allah agar ditetapkan hatinya di dalam agama, di dalam ketaatan. Ini mengandung makna bahwa memang hati itu naik turun, kadang futur iman kita, naik lagi. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa iman itu yazid wa yanqus, dia naik dan dia turun. Maka dari itu, sesuatu yang berkaitan dengan hati atau tazkiyatun nufus itu bukan perkara-perkara yang mudah. Dia yang menjadi controlling bagaimana iman kita sesungguhnya. Kadangkala ibadah kita banyak, namun kualitas pada ibadah itu, yakni pada hati tadi, yang kurang lebih tergores oleh noda-noda atau kotoran-kotoran atau bahkan penyakit-penyakit. Maka wa yuzakkihim mengandung makna adalah kita membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran yang ada. Ma makna kotoran itu? Boleh jadi kotoran itu adalah syirik. Kotoran itu riya, iri, dengki, kefasikan, nifak, tidak bersyukur atau kufur. Dan ini kotoran yang betul-betul mengganggu kualitas pada ibadah kita. Dan Rasulullah telah turun untuk kita agar jiwa kita bisa dibersihkan. Dengan cara apa jiwa kita dibersihkan? Al-Qur'anul Karim yang menjawab. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya sudah aku turunkan Al-Quran sebagai mau'izah, peringatan, wahuda, petunjuk, wasyifa'un lima fis sudur, dan penawar, penyembuh bagi sudur dan atau hati. Insyaallah dengan ta'limnya kita, dengan zikrullahnya kita dalam majelis tawafu ini adalah salah satu upaya agar kotoran-kotoran di dalam hati kita bisa sedikit demi sedikit terurai atau bahkan langsung hilang seketika. Karena insya Allah tidak ada yang mampu menenangkan hati tadi kecuali dengan cara kita mengingat Allah, dan kita sedang berupaya untuk selalu mengingatnya insya Allah. Tahapan yang pertama dalam tazkiyatun nufus, yakni bisa juga diawali dengan tatahhur atau takhwali, yakni mengangkat keburukan-keburukannya. Artinya perlu kita mendiagnosa diri sendiri, mengecek
sejernih apa sebetulnya hati kita. Apakah sudah terbebas dari riya, sum'ah, dan sebagainya. Tentu kita berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah menghilangkan itu semua. Karena dampak dari penyakit hati ini sangat dahsyat. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Jika sudah ada penyakit di dalam hati seseorang, fazadahumullahu marad, maka akan bertambah. Fazadahumullahu, dia akan bertambah. Oleh karena itu, tazkiyatun nufus adalah kebutuhan yang pertama dan utama bagi penuntut ilmu. Saya analogikan sebagaimana kita membersihkan suatu wadah yang akan diisi air. Jika wadah itu kotor, lalu kita mengisi air setiap saat, maka air yang banyak pun tidak akan memberikan manfaat. Betul nggak, Bang? Kita fokusnya itu mengisi air terus, tapi wadahnya kotor. Ya sebanyak apapun air yang kita tuangkan, air itu boleh jadi tidak bermanfaat. Karena tadi bukan dari kurangnya air, tapi dari kualitas bersih atau tidaknya wadah. Maka dalam hal ini saya mengingatkan untuk diri saya pribadi bahwa yang pertama yang memang harus terus dijaga itu adalah bagaimana wadah ini untuk senantiasa selalu bersih, agar apa yang kita isi pada wadah tersebut bisa memberikan manfaat, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Dan semakin kotor wadah tersebut, semakin lama pula untuk membersihkannya. Semakin kotor sebuah wadah, semakin lama tidak dibersihkan, maka semakin lama pula proses untuk membersihkannya. Dan itu sunatullah. Apa yang dirahmati Allah? Maka tidak henti-hentinya kita terus menguatkan mengenai bab tentang tazkiyatun nufus ini, dimanapun dan kapanpun, karena kualitas dari ibadah kita salah satunya juga ditentukan dari kondisi hati kita. Yang ikhlas karena Allah, itulah yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga kita murnikan hati kita dari berbagai macam kotoran dan penyakit-penyakitnya. Karena dampak dari penyakit itu bukan hal yang remeh, tetapi mampu menahan ibadah kita hingga tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Lalu bagaimana ketika hati sudah bersih? Ketika hati sudah diupayakan untuk bisa terkondisikan taat kepada Allah, maka salah satunya jika kita tarik pada kondisi pendidikan, maka orientasi pendidikan kita akan bermuara pada satu tujuan yang kokoh, yakni kita ingin menjadikan anak-anak kita, generasi-generasi kita, untuk menjadi generasi yang sujud kepada Allah Rabbul Alamin tanpa ada embel-embel yang lain. Saya terlintas di satu ayat yang ini juga di Quran surah Al-Baqarah ayat 133, di mana ketika Nabi Ya'qub alaihi salam, ketika beliau hendak wafat dalam keadaan yang kritis, di Al-Quran diabadikan bahwa beliau bertanya kepada anak-anaknya. Pertanyaannya simpel, ringan. Kata Nabi Ya'qub, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anak-anakku, sepeninggal aku mati, engkau akan menyembah siapa? Ini kalau ditarik dari pertanyaan ini, simple. Anak-anaknya tinggal jawab Allah, selesai. Tapi yang menarik justru pada jawaban daripada anak-anaknya, yakni anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jawaban tidak sesimpel pertanyaan. Yang diberikan
oleh anak-anaknya kepada Nabi Yakub. Beliau berkata, aku akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, juga Ismail alaihissalam. Padahal kan tadi saya katakan kalau ini jadi simpel, anak-anaknya tinggal jawab Allah, mungkin selesai. Tapi ternyata di situ anak-anaknya itu memberikan makna yang mendalam mengenai jawabannya, yakni beliau menegaskan kepada ayahnya, tenang wahai ayahku, jangan begitu. Saya akan menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek-kakekmu. Disebutin di situ. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ismail juga termasuk paman. Sehingga dalam beberapa kaidah bahasa Arab, paman juga disebut apa? Ayah. Makna mendalamnya adalah anak-anak Nabi Yakub alaihi salam, beliau ingin menjelaskan bahwa bisanya anak-anak tersebut menyembah Allah itu disebabkan karena adanya peran dari orang tua yang mengenalkan Allah. Hingga disebut di situ peran orang tua, kakek-kakeknya. Ini yang menjadikan ajang perenungan barangkali, bahwa setiap apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita mengenalin Allah, segala sesuatunya, itu akan menjadi perantara, akan jadi hujah bahwa anak-anak kita bisa sujud kepada Allah atas dasar perantara kita yang mengenalkannya. Dan di dalam ayat ini memberikan suatu bukti bahwa Nabi Yakub alaihissalam seorang nabi yang dia dalam mewasiatkan bukan perkara yang lain yang dia tanya kepada anak-anak yang akan dia tinggalkan, tapi yang ditanyakan adalah bagaimana ibadahnya. Kalau sekarang kebanyakan orang tua yang akan hendak wafat itu bukan bertanya tentang ibadahnya, bukan bertanya tentang agamanya, tapi yang dibikin orang tua itu karirnya, dunianya. Nah, kalau ayah meninggal kamu nanti gimana makannya, gimana nanti karirnya, gimana ini dan itu. Namun tidak dengan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau bertanya tentang apa yang akan disembah olehmu sepeninggalku, yakni tentang tauhid pada Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka kita sedang berupaya pula untuk mengikuti bagaimana beliau, yakni mengutamakan sisi ukhrawi atau akhirat pada anak. Tentu bagaimana cara mengimplementasikannya terlintas pada satu doa yang kita masyhur hafal semua, yakni Quran surah Al-Furqan 74. Walladzina yaquluna rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dan pasangan kami, juga keturunan kami, sebagai qurrata a'yun, penenang, penyejuk mata. Lalu setelah itu waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, ketenangan itu ternyata didapat sebelum pada anak, itu terjadi pada kita dan pasangan. Karena azwaj itu disebutkan pertama, azwajina. Baru setelah itu wazuriyyatina. Inti daripada ayat yang kita sering baca, yang kita minta kepada Allah itu adalah kita memohon, ya Allah, jadikan kami dan pasangan kami sebagai penenang satu sama lain, teladan satu sama lain. Karena makna yang mendalamnya adalah ternyata imam bagi orang-orang yang bertakwa itu dimulai dari orang tua yang sama-sama sekitar.
pasangan yang sama-sama menyejukkan pandangan, maka lahir dari situ anak keturunan yang itu menjadi cikal bakal untuk menjadi seorang imam yang bertakwa. Maka ada Syekh Profesor Dr. Umar Abdullah Al-Lubbi, dia mengatakan ayat ini menunjukkan kepada kita tentang visi bahwa kita sebagai keluarga itu mesti memiliki motivasi yang tinggi, bukan hanya sebatas menjadi orang yang beriman, tapi tahapnya menjadi imam bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Dan penerapannya dimulai daripada kita mengupayakan agar mampu saling menenangkan satu sama lain sebagai orang tua. Ketika itu terjadi, maka anak akan mendapatkan dampaknya. Dan ini mungkin dari berbagai kisah kita bisa temui bagaimana ketika Nabi Nuh alaihissalam menikah dengan istrinya. Nuhnya ta'ah, istrinya tidak. Maka keturunan beriman memang ada, dari 4 keturunannya ada yang beriman, namun tidak sampai masuk pada derajat kenabian. Tidak ada imam yang tetap, pemimpin besar tidak hadir dari satu pihak. Kita lihat juga Nabi Lut dengan istrinya. Nabi Lutnya taat luar biasa, istrinya tidak. Dan itu berimbas pada keturunan. Namun kita juga bisa melihat bagaimana Nabi Yunus Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, maka lahir Ismail. Ismail jadi nabi, tentu jadi nabi yang sangat mulia. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah pun juga keturunannya mulia, Ishak alaihissalam. Yang ternyata dalam ayat ini menunjukkan bahwa imam bagi orang-orang yang bertakwa itu bisa bermuara pada sakinahnya orang tua, saling menyejukkan satu sama lain. Dan kita sedang berupaya, insya Allah. Betul nggak diupayakan nggak? Abah diutamakan, insya Allah diupayakan. Ya. Dan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi, beliau mengatakan bahwa ciri usaha keras mereka yang sedang mengupayakan untuk mencetak generasi yang tadi menjadi imam itu cirinya adalah ketika mereka tidak merasa tenang jika pasangan dan anaknya tidak disibukkan dengan ketaatan. Sebelum mata kepalanya melihat anak itu taat, soleh, kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi, itulah ciri di mana seseorang sedang mengupayakan untuk mencetak generasi imam yang Nah, insya Allah kita akan memetakan bagaimana tadi yang menjadi rujukan utama, hal-hal yang harus dijauhkan dari anak dalam masa pertumbuhannya. Berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir, bahwa beliau menjelaskan ciri ketika kita sedang berupaya adalah kita belum tenang kalau melihat anak-anak kita dalam masa tumbuh kembangnya itu ada kebaikan-kebaikan atau bernilai ibadah. Menariknya, Imam Al-Ghazali rahimahullah itu menyampaikan kepada kita bahwa tarbiyah, pendidikan itu laksana seperti tindakan seseorang yang bertani. Imam Al-Ghazali berkata bahwa pendidikan sebagaimana orang yang bertani. At-tarbiyatu tushbihu fi'al falah. Falah itu mencangkul. Yang diawali dari mencangkul, membersihkan ladangnya dari berbagai macam kotoran. Nah, ini landasannya. Mengapa tadi tazkiyatun nufus itu adalah yang pertama dan utama? Karena dalam pendidikan pun, pendidikan itu tidak melulu tentang harus bertambah banyaknya ilmu. Namun boleh jadi cara mendidik itu juga dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan atau kotoran-kotoran
yang akan menghambat ilmu itu untuk bisa diamalkan. Sehingga kata beliau di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, laksana sebagaimana petani yang dia membersihkan ladangnya dari duri-duri, dari tanaman liar, dari tumbuhan-tumbuhan yang tidak dia kehendaki. Dia bersihkan dulu, baru setelah itu dia bisa memanennya dengan sempurna. Kalau lihat petani itu pertimbangan mereka untuk bertani. Ini saya melihat kakek-kakek saya dulu bertani itu, kalau bertani bagaimana gitu ya. Sampai alam cuaca itu diprediksi oleh mereka. Kapan harus menanam benih, bulan apa cocoknya, tanahnya itu disesuaikan. Tanah yang gembur ini cocoknya nanam apa, sayuran tuh kalau sayuran apa gitu. Sampai sedemikian rupa. Semua aspek itu diperhatikan oleh petani ini. Unsur alam juga begitu. Makanya BMKG tradisional itu petani itu. Masya Allah, bisa menerka, memperhitungkan kira-kira panennya berapa bulan dan sebagainya. Dan petani tidak cukup untuk membersihkan itu. Bukan cuma nyangkulin untuk ngilangin berbagai macam hama, tapi di sisi lain juga perlu perawatan. Sudah ditanam, disirami, dirawat, diberikan obat. Kalau ada hama-hama, ya diupayakan untuk bersih dari hama-hama itu, supaya tidak mengganggu kualitas daripada apa yang dia tanam. Itu petani. Ya, intinya melindungi, merawat, Masya Allah. Tugas petani itu bukan sesuatu yang ringan. Berbagai macam aspek itu dipertimbangkan petani. Nah, kita dalam pendidikan pun juga boleh jadi sama seperti itu. Kita berupaya untuk menghilangkan hal-hal yang buruk yang ada pada anak. Contoh realnya misalkan kalau dalam tumbuhan itu, Abah Uma tahu petek, putih. Itu kadang-kala ketika dibuka itu loh kok ada uletnya. Padahal luarnya nggak ada bolongnya sama sekali. Kok tiba-tiba ada di dalam? Karena jadi berpikir ini dari mana masuknya? Ternyata selalu ada saja hal-hal yang tidak diharapkan namun muncul di situ. Bahkan boleh jadi ketika tanaman atau ladang yang sudah ditanami tadi kita tidak rawat, maka tumbuhan liar jauh lebih tinggi, jauh lebih cepat tumbuh dibandingkan apa yang kita tanam. Itu yang kerap kali terjadi. Maka kita juga dalam hal ini perlu memperkuat untuk bisa menghilangkan hal-hal yang kurang baik, yang tadi disebut hamanya, tumbuhan liarnya yang tidak kita kehendaki pada diri anak-anak kita. Abah Uma yang Allah muliakan, di antara hama-hama yang muncul ataupun tumbuhan liar yang muncul saat kita menanam kebaikan pada anak-anak kita, kita perlu memahami lebih dalam juga mengenai satu ayat di dalam Al-Quran, Quran surah Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah bahwa aku telah mengilhamkan. Dia mengilhamkan ke jiwa manusia dua hal. Pertama, fujur. Fujur itu keburukan. Yang keduanya adalah takwa, ketaatan kepada Allah. Artinya setiap manusia memang Allah berikan potensi untuk berada pada dua hal ini, kebaikan pun juga keburukan. Ada potensi dari itu semua. Sehingga tadi di dalam diri anak-anak kita kadang-kala kita melihat sesuatu yang kurang baik. Dan memang fitrah setiap manusia diberikan potensi untuk melakukan itu. Bahkan lebih dalam, ini juga dijelaskan dalam beberapa keterangan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi.
bahwa akhlak mulia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada karena tabiat, Allah berikan langsung bawaan sejak lahir. Yang kedua ada karena diusahakan atau diupayakan. Jadi kebaikan itu kadangkala, ya kata beliau, ada dua. Yang pertama adalah karunia dari Allah secara langsung. Yang keduanya diupayakan. Mungkin kita bisa melihat karakter para sahabat yang berbagai macam karakternya. Ada Umar bin Khattab yang punya karakter tegas, gitu. Lalu ada juga Abu Bakar As-Siddiq yang karakternya sangat lembut. Maka kata beliau Imam Ibnu Qayyim, dua hal tadi. Ada yang memang Allah mudahkan dan Allah anugerahkan itu, sehingga mudah sekali untuk taat kepada Allah. Namun di sisi lain juga ada yang harus diupayakan untuk bisa taat itu. Sehingga dalam hal ini perlu setidaknya untuk kita mengulas bagaimana di usia anak-anak kita, usia tamyiz, usia level konuni 1 hingga konuni 4. Ya, ini termasuk dalam level atau fase tamyiz. Bagaimana pola pertumbuhan di fase ini? Dan apa saja tadi hama-hama yang muncul di fase ini? Tentu kita perlu mendalami fase tamyiz itu fase yang seperti apa, sehingga kita bisa mendiagnosa hal-hal yang buruk yang terjadi di fase ini apa saja, supaya itu bisa dihindari atau bisa dihilangkan. Fase tamyiz itu mengartikan bahwa tamyiz ini artinya membedakan. Tamyiz itu membedakan atau menandai, mengistimewakan, atau bisa juga mengklasifikasikan, mempertimbangkan dan berbagai macam hal itu. Jadi tamyiz ini atau mumayyiz itu adalah istilah yang menunjukkan bahwa anak sudah memahami maksud atau makna dari perkataan serta mampu merespon perkataan tersebut dengan jawaban yang benar. Anak mulai bisa membedakan, menandai, mengistimewakan. Itulah fase mumayyiz atau tamyiz. Kata beliau, kata Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa anak di usia tamyiz itu adalah anak yang sudah bisa memahami maksud dari perkataan dan sudah bisa merespon, menjawab dengan baik apa yang kita tanyakan. Itu menurut beliau. Menurut Imam Ar-Raghib, beliau mengatakan bahwa mumayyiz itu adalah fase di mana dia memiliki kekuatan daya pikir yang dengannya anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna. Sudah mulai nalar. Kata beliau juga Ibnul Mulaqin, dia mengatakan anak yang sudah mumayyiz juga anak yang dia sudah mampu mandiri dari kepribadiannya, makannya, minumnya, istinja dan sebagainya. Maka di usia-usia ini kira-kira apa yang mesti dihindari, begitu. Nah, usia mumayyiz itu tidak dikategorikan melalui umur atau angka, tapi lebih pada perkembangan dan pertumbuhan. Yang dilihat dari usia ini disebutkan sebagai anak yang mumayyiz itu tidak dilihat dari usia. Meskipun demikian, para ulama juga ada yang mengkategorikan usia untuk menentukan mumayyiz. Di antaranya beliau Imam An-Nawawi mengatakan bahwa usia ini di rentang usia 7 tahun hingga 8 tahun. Ada juga yang mengatakan lebih daripada
sekitar 7 hingga 8 tahun pula itu disebutkan oleh Rudatul Talibin. Tamyiz juga pada umumnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau juga mengatakan bahwa umumnya terjadi pada usia 7 tahun. Tapi terkadang ada pula katanya anak-anak yang di usianya 5 tahun hingga 6 tahun namun sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan. Bisa membedakan makna, diajak ngobrol, nalarnya sudah jalan dan sebagainya. Ada pula di usia itu yang sudah mulai mumayyiz. Sehingga secara garis besarnya untuk mumayyiz ini tidak dikategorikan melalui usia umur, namun ditetapkan berdasarkan pertumbuhan atau perkembangan anak. Coba anak-anak kita sebetulnya sudah mumayyiz atau belum? Kalau koloni 3, koloni 4 itu sudah masuk mumayyiz. Koloni 2, Masya Allah. Koloni 1 juga coba didalami. Insya Allah secara umum level koloni sudah mumayyiz. Ya. Di antara sifat dan karakter anak di usia mumayyiz ini bisa kita kenali dari berbagai macam aspek. Pertama mulai dari aspek fisik. Di usia mumayyiz ini pertumbuhan fisiknya berbeda dengan balita. Balita itu cepat sekali. Tapi di usia mumayyiz ini sudah ada jarak dalam pertumbuhan fisik. Mulai melamban, namun gerakannya aktif dan membutuhkan eksplorasi di luar rumah. Perlu kegiatan fisik. Dan di usia ini juga kalau berkaitan dengan fisik itu, anak sudah bisa menirukan gerakan fisik dengan baik. Contoh misalnya kalau main bola, anak-anak kita kalau main bola diputar, itu sampai selebrasinya mereka tahu. Dan diperhatikan sampai benar-benar mirip gitu, bisa menirukan gerak-geraknya itu, Masya Allah. Itu secara fisik. Usia mumayyiz sudah mampu menunjukkan kemampuan dari fisik yang berbeda dibandingkan dengan balita. Secara akal bagaimana? Nah, secara akal mereka sudah cenderung tumbuh nalarnya, sehingga jiwa penasarannya itu kerap kali menimbulkan pertanyaan untuk kita. Dan pertanyaannya itu juga Masya Allah. Contoh, kalau kita sedang menjelaskan di kelas, Ustaz, kenapa Allah menciptakan malaikat? Kan Allah maha mampu segalanya. Kenapa kalau Allah mampu segalanya, ngapain harus dibantu malaikat? Ini timbul, santri-santri sudah mulai jalan. Dan jawabannya itu kalau diberikan ayat, belum puas usia ini. Perlu penguatan yang bisa dicerna oleh akalnya. Maka biasanya kita jawab dalam bentuk analogi. Analogikan. Nah, biasanya seorang raja itu dia mengerjakan segala sesuatunya sendiri tidak. Coba lihat, ada pemimpin di suatu negara, ya presiden lah, atau apalah suami, yang dia punya tahta. Apakah dia melakukan segala sesuatunya sendiri? Enggak usah. Di situ masuk. Nah, pun juga Allah, bukan berarti Allah tidak kuasa. Namun untuk meninggikan kekuasaan Allah, maka Allah menciptakan malaikat. Dengan itu biasanya santri mulai itu, karena memang secara akalnya rasional, selalu menginginkan kebenaran yang sesuai dengan fakta yang pernah mereka lihat atau yang mereka tahu. Sementara Allah, Rasul, malaikat itu gaib. Bagaimana kita mengaplikasikan yang gaib ini kepada anak yang selalu meminta rasional? Maka perlu analogi-analogi yang bisa menguatkan pola tersebut. Anak juga di usia ini biasanya akalnya menolak informasi yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan fakta-fakta ini.
Saya pernah dapat satu santri nangis datang ke ruang guru kutuk. Soalnya sambil nangis, aku dizolimin sama bulan. Saya tanya gimana? Terus apa yang harus kamu lakukan? Aku udah istighfar Ustaz, dari tadi udah istighfar, tapi nggak sedih, nggak hilang sedihnya Ustaz. Tetap aja sedih kan. Ya kadang-kala penguatan semacam ini atau hal-hal semacam ini terjadi pada anak di usia tamyiz yang sudah nalarnya perlu dijelaskan lebih detail. Maksudnya itu bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa mendapatkan dari apa yang diinginkan sekarang. Dan biasanya dengan kecerdasan akal ini, santri kadangkala menolak untuk dikoreksi. Membaca Quran, satu baris baca Quran, terus kita koreksi satu orang. Atau umi, bang nih, abah. Kadangkala pengoreksian itu bagi santri sesuatu yang menganggapnya kelemahan dan sebagainya. Karena memang akalnya menurut dia benar. Ini benar, udah benar begitu. Itu masya Allah. Dan itu memang sudah di usianya. Jadi nggak asing kalau misalnya kita mendapati hal-hal yang itu fitrahnya. Anak di usia mumayyiz secara akal sudah mulai kritis, sudah bisa membandingkan dan sebagainya. Lalu secara emosional di usia mumayyiz ini juga mereka lebih bisa mengontrol, idealnya lebih bisa mengontrol karena dia sudah mendapatkan berbagai macam pemahaman atau asupan-asupan ilmu. Nah, ilmu itu akan meredam insya Allah, bisa mengontrol dia. Namun lain lagi ketika memang anak itu secara pemahaman tidak kita berikan pemahaman yang sesuai, maka mengontrol emosinya juga jadi tantangan besar. Maka perlunya di usia ini terus diberikan arahan pemahaman itu agar salah satunya bisa lebih mengontrol. Lalu di usia mumayyiz ini secara sosial, dari aspek sosial dia sudah merasa senang jika berada pada sebuah kelompok, mulai berbaur usia ini. Sudah punya empati kepada orang lain, punya sahabat, dengan sahabatnya itu ngeklop gitu di usia ini. Dan sudah mulai tolong menolong, kerjasama dalam tim. Ini usia sosial mumayyiz sudah masuk ke tahapan ini. Bahkan secara bahasa atau kognitif, dalam aspek kognitif di usia 7 tahun juga sudah mulai ada kegemaran dalam membaca. Karena sudah mulai nalarnya berkembang. Sehingga dalam membaca dia mulai senang, bertambah kosakata yang baru. Sudah mulai bisa mengkomunikasikan, menyampaikan. Dan lumrahnya di usia 9 atau 10 tahun, umur 3 gitu ya, umur 4, itu gaya bicaranya kadang-kala sudah mirip dengan orang yang dewasa. Kalau ngobrol kadang-kadang sudah mirip dengan yang dewasa. Itu di usia mumayyiz. Lalu apa hal-hal yang harus dihilangkan? Hal-hal yang harus kita maksimalkan untuk tidak tumbuh pada diri anak di usia ini. Setidaknya ada 4 hal. Dan ini jadi pokok yang tadi masukkan inti pembahasan mengenai hal apa saja yang harus dihindarkan. Yang pertama yang harus dihindarkan di usia ini adalah kita mesti menjauhkan anak dari pengaruh buruk dalam pendengaran.
Ini didasarkan pada pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Beliau mengatakan bahwa ketika akal seorang anak sudah berkembang, anak itu harus dijauhkan dari majelis-majelis kesia-siaan dan kebatilan. Selain itu, ia juga harus dihindarkan dari nyanyinya, hal-hal yang keji, ucapan-ucapan yang buruk. Sebabnya adalah, kata beliau, ketika hal-hal ini sudah terhubung dengan pendengaran anak, maka ia akan kesulitan untuk memisahkan diri dari hal tersebut di usia dewasa. Selain itu, kata beliau, membutuhkan usaha yang besar bagi pengasuhnya, pendampingnya, ini kita, untuk menyelamatkan anak tersebut dari hal-hal buruk tersebut. Sebab merubah kebiasaan adalah termasuk perkara yang sulit. Ia membutuhkan usaha agar orang yang mau merubah kebiasaan itu mampu memperbaharui kebiasaannya sehingga muncul kebiasaan yang baru. Jadi yang pertama yang mesti dihindari oleh anak-anak kita itu lewat pendengarannya. Pastikan mereka bisa mendengarkan hal-hal yang positif, yang baik. Dan memang pendengaran itu adalah bagian dari pintu yang akan masuk pada hatinya. Yang namanya pintu, kalau sembarang orang buka tutup, masuk keluar, masuk dan sebagainya, tidak terbit, rusak. Jiwa seorang anak bisa rusak karena pendengaran. Contoh misalnya nyanyian, musik. Terlepas dari hukum musik itu sendiri, namun yang kami dalami memang betul antara musik dengan Al-Quran tidak bisa bersatu. Di satu sisi ngafalin Quran gitu, di satu sisi kadang-kadang mendengarkan, maka tidak akan bersatu. Ini terlepas dari hukum musik itu seperti apa, kita nggak bahas. Ya. Namun faedahnya ketika seseorang atau anak-anak kita mampu menjaga pendengarannya, maka jiwanya lebih baik, terkondisikan. Kan dinamika di kelas biasanya begini, ada santri main game, ditanya ditelusuri, kenapa main game? Aku dengar cerita dari teman-teman, game ini seru banget. Dari apa yang dia dengar itu muncul ke dalam jiwanya ingin melakukan. Itu Masya Allah. Maka perlu filter untuk bisa mengatur mana hal yang boleh didengarkan anak, mana hal yang harus dihindari oleh anak. Maka solusinya apa untuk hal ini? Pertama, berikan penguatan pada anak bahwa pendengaran adalah suatu nikmat yang akan Allah pertanyakan. Kaitkan dengan Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Bahwa pendengaran akan Allah tanya, terus disoni, diberikan penguatan mengenai hal ini. Lalu selepas itu apa? Buat pendekatan yang kuat dengan orang tua. Berikan di telinganya semacam ungkapan-ungkapan yang indah bagi anak-anak kita. Pujian, apresiasi berikan. Bahkan doa lantunkan di hadapannya agar anak bisa mendengar itu. Anak kita pendengarannya terpuaskan dengan sesuatu yang baik.
sehingga itu akan menambah positif pada jiwa. Sampaikan itu. Lalu juga hindari anak-anak kita dari lingkungan atau bahkan yang terdekat itu dari diri kita sendiri yang kadang-kala menyampaikan hal-hal yang kurang baik pada hindari. Berikan hal-hal yang positif. Sampaikan hal-hal yang baik pada si anak agar anak terpuaskan pendengarannya dengan sesuatu yang baik. Selain itu apa yang bisa kita lakukan? Biasakan anak mendengarkan murotal. Boleh. Murotal atau hal-hal yang positif. Itu bisa kita upayakan. Filter pertemanan apalagi? Berikan arahan ke telinga kita tidak dipergunakan untuk keburukan. Telinga kita adalah jalan masuk kebaikan, ilmu, hidayah. Berikan penguatan-penguatan yang kokoh mengenai itu, dan itu diutamakan dari orang tua, orang terdekatnya. Dampak yang buruk ketika ini tidak terjadi adalah anak mendapati goncangan dalam jiwanya. Kalau kurang dipuji orang tuanya, kurang diberikan kata-kata yang baik dari orang tuanya, terlihat pada jiwa si anak bahwa kadangkala anak itu mencari perhatian dari sosok yang lain, minta pujian dari orang yang lain. Puaskan oleh kita. Dan dampak terburuk, apalagi jika kita sebagai orang tua di hadapan anak menyampaikan hal-hal yang buruk. Misal dalam mengajari, kamu teh menit berat. Oh iya bismillah. Cik atuh, masa gini aja nggak bisa? Hal-hal itu menyakiti anak. Bahkan kalau kami, saya pribadi, menempatkan bahwa kalimat-kalimat yang keluar dari orang tua yang sifatnya kurang baik itu merupakan pembulian yang akan berdampak pada anak. Kadang-kala kita fokus kalau anak kita dibully oleh temannya, tapi kadang-kala kita juga tak sadar saat mengoreksi ternyata itu juga menyakiti, dan dibully oleh orang tuanya sendiri justru itu lebih dahsyat dampaknya dibandingkan oleh sekitar. Kalau oleh sekitar, anak bisa diberikan penguatan dan akan kembali ke rumah dalam keadaan nyaman, tenang. Rasa aman itu didapatkan di rumah. Namun ketika anak tidak mendapatkan itu di rumah, maka dia juga rapuh di luar. Ini yang kerap kali terjadi. Jadi yang pertama, pastikan kita menghindari pendengaran anak dari perkara-perkara yang kurang baik. Menjauhkan pendengaran anak dari hal-hal yang buruk. Lalu yang kedua, kata beliau Imam Ibnu Qayyim, jauhkan anak kita dari kebiasaan buruk mencuri. Kata beliau, hendaknya seorang pengasuh, yakni kita atau orang tua, menjauhkan dengan maksimal, kata beliau, yakni sifat ingin mengambil sesuatu dari orang lain pada diri anak. Jika seorang anak sering dan terbiasa mengambil sesuatu dari orang lain, kata beliau, maka ini akan menjadi karakter, tabiat, dan ia akan tumbuh dengan sifat selalu ingin mengambil, bukan memberi. Ini kata beliau. Jadi dalam hal ini juga kadangkala lalai, sebagian besarnya kadang-kadang luput untuk memperhatikan hal ini. Contoh hal-hal yang kecil, Anak kita misalnya pulang-pulang bawa penghapus yang kecil misalnya. Kalau kita nggak tanyakan, nak ini dari mana? Ini punya kamu bukan? Udah izin atau belum dan sebagainya. Kalau kita tidak memperhatikan hal itu, boleh jadi anak menganggap itu hal yang boleh. Boleh jadi anak menganggap hal itu boleh dilakukan. Atau misalkan jika pun anak menganggap itu tidak boleh,
anak sengaja melanggar karena tidak mendapati semacam hukuman atau penguatan yang itu bisa menjelaskan bahwa ini tidak boleh. Apalagi dalam era sekarang itu ada muncul satu penyakit. Saya amati ada satu penyakit yang namanya kleptomania. Pernah dengar? Abah, Uma, ada yang pernah dengar? Kleptomania. Ini satu waktu saya pernah didatangi seorang ibu. Dia anaknya usia SD, di DO dari sekolahnya. Dia datang kepada kami. Saya diminta tolong diruqyahkan anak saya. Kenapa, Bu? Ketika ditanya, anak saya itu punya kasusnya itu selalu mengambil hak orang lain, tapi dia pun juga tidak punya motif untuk mengambil itu, katanya. Dia pengen aja, gak tahan. Kalau secara kedokterannya disebut tadi kleptomania, semacam impuls disorder. Tidak bisa mengondisikan impulsnya. Ada semacam giroh yang tinggi dari emosinya untuk mengambil orang lain meskipun yang diambilnya itu sesuatu yang tidak ada gunanya sebetulnya untuk dia. Nggak ada motif, nggak ada keperluan. Gitu. Maka minta tolong untuk diruqyah, saya bilang. Sebelum untuk diruqyah, saya mau tanya dulu, kira-kira bagaimana pola pendampingan ayah dan bunda dalam mendampingi ananda ini di rumah. Maka yang pertama saya dapat poinnya itu adalah sosok ayah tidak ada di situ. Anak semacam kehilangan suatu figur, tidak punya rasa aman. Lalu anak ini juga tidak memiliki kepercayaan diri. Jadi dia sering direndahkan gitu. Dia semacam tidak punya orang yang bisa dia percaya untuk bercerita apa segala gitu. Dan sosok ibu pun juga dengan kesibukannya tidak bisa mengontrol itu semua. Sehingga anak ini secara kami diagnosa ini butuh perhatian sebenarnya. Lalu bagaimana dengan dari psikolog dan psikiater, Ustaz? Ini anak saya disebutin kleptomania, katanya. Apakah ini bisa disembuhkan? Jika itu disebutkan sebagai penyakit, saya bilang, maka lipulidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obat. Dan apa obat yang paling utama? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Qur'an sebagai syifa. Selepas ini, tolong berikan penguatan-penguatan, keimanan, pendidikan-pendidikan mengenai Allah dan Rasulnya. Berikan figur, buat nyaman jiwanya. Sehingga tekanan emosi itu tidak diaplikasikan pada sesuatu yang buruk. Itu kali terjadi. Dan memang sunatullah banyak sekali problem-problem anak yang kita temui minta untuk diruqyah. Gitu. Ada ADHD, ADD dan sebagainya. Ya. Intinya Al-Quran memang berfungsi sebagaimana obat. Dia bukan obat bahkan, tapi penawar, penyembuh. Dia disebutkan syifa, bukan dawa. Kalau dawa obat itu cocok-cocokan. Cocok dengan penyakitnya, ya dia sehat. Tapi syifa nggak ada cocok-cocokan. Kalau Allah izinkan sehat, maka perbaiki pola dari sekarang. Saya bilang begitu. Ada semacam itu. Dan yang mesti kita kuatkan adalah jangan sampai hal-hal semacam itu dibenarkan atas nama penyakit. Gak apa-apa karena sakit, gak bisa. Suatu yang buruk tidak bisa dinormalisasi. Pastikan itu kita jadikan pembelajaran untuk sounding bahwa ini hal yang tidak boleh. Hal yang tidak boleh untuk dilakukan oleh siapapun, baik itu anak ataupun orang tua. Maka beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah anak jika ada potensi senang dengan barang orang lain. Maka yang pertama, berikan penguatan bahwa tidak setiap apa yang kita inginkan itu mesti kita dapat.
Itu yang pertama. Insyaallah. Yang keduanya, berikan konsep kepemilikan sesuai dengan tahapannya. Konsep kepemilikan. Contoh misalnya saat Abah Uma kalau nyuruh anak kita ke warung, misalnya ada kembalian, jangan lupakan kembalian itu. Jangan sampai anak-anak itu merasa karena sudah terbiasa oleh kita diberi, lalu anak nggak ada lagi ngomong, udah sakuin aja 1.000 ini kembaliannya. Hal yang mungkin kecil. Namun jika itu tidak dibiasakan di usia tamyiz ini, usia mumayyiz ini akan berdampak pula. Jadi kalau sudah pulang dari warung, ada kembalian, tanyakan. Kalau kita mau memberi, ya berikan boleh. Tapi ada semacam ucapan dari kita bahwa ini sudah diakadkan untuk ini Abah berikan buat kamu, nak. Terima kasih sebagai bentuk amal soleh. Boleh, misal begitu. Makanya dalam syariat kita ada tahapan di mana anak itu tidak langsung diberikan harta. Kapan anak itu menguasai atau mengelola harta? Ada tahapan. Nah di usia tamyiz ini belum usia untuk mengelola harta. Adapun amanah untuk membeli dan sebagainya, maka sebagian ulama membolehkan. Lalu tumbuhkan empati, juga merasa diawasi oleh Allah. Arkanul ihsan, Allah Maha melihat. Apapun yang tersembunyi pasti Allah melihat. Gitu. Dan kita juga berikan pola kepada anak untuk selalu memberikan sesuai kebutuhannya. Berikan anak sesuai kebutuhan. Kadangkala mindset anak sekarang itu yang baik itu yang banyak. Yang banyak itu lebih baik. Jadi kalau sesuatu itu pengennya banyak. Aku pengennya banyak. Itu hal-hal yang kita perlu sounding, tidak perlu banyak, tapi yang penting cukup. Kalau kita cukupnya segini, ya segini. Agar anak itu terbiasa tidak mengambil sesuatu yang berlebihan. Tahu kapasitas diri. Oh, saya kalau makan cuma satu piring itu satu cangkong nasi selesai. Jadi dibawa ke satu tempat, anak sudah terbiasa. Ya karena segini pola makan, anak nggak bingung. Kadang-kadang jika ini tidak dibiasakan mulai dari usia tamyiz, ya anak itu tadi dia beranggapan bahwa banyak itu selalu bagus, padahal tidak demikian. Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Dilakukan oleh kita adalah memberikan contoh teladan. Kalau sedekah boleh di hadapan anak atau berikan amanah kepada anak. Nah, tolong sedekahkan ini. Tolong infakkan ini ke masjid kan atau ke temannya untuk berbagi dan sebagainya. Diberikan mandat-mandat untuk bisa berbagi. Itu bisa dilakukan di usia tamyiz. Lalu biasakan pula dengan hal-hal terkecil, yakni izin. Mau itu barang milik siapapun, orang terdekat kah, bestinya kah, tetap mesti izin. Saya apresiasi besar kalau di rumahnya juga menerapkan hal ini. Dengan saudaranya kalau mau pinjam pensil, pulpen itu izin dulu ke kakaknya, ke adiknya. Itu sebagai wujud menjaga privasi anak. Dan membiasakan bahwa yang bukan hak kita ya tidak boleh diberi, tidak boleh diambil. Itu yang kedua, mengenai hindarkan anak dari mencuri. Ya, kalau yang sudah terjadi bagaimana? Kalau sudah terjadi misalnya anak nih ketahuan, maka yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tuanya, pertama hindari dulu menjudgment. Jangan dulu dimarahi.
Kamu kenapa? Kok begini? Aduh. Pertama, jika dia jujur, alhamdulillah, dengarkan dulu. Sampai dia ada afirmasi dalam dirinya, maaf ayah aku begini dan begitu. Syukur itu, apresiasi besar terkait kejujurannya. Lalu setelah itu apa? Setelah itu cukupi kebutuhannya. Cukupi dulu kebutuhan jiwa, kasih sayang, sentuhan, pelukan dan sebagainya. Intinya rasa aman dari orang tua mesti ada di situ saat anak terjadi hal-hal yang demikian. Lalu setelah itu boleh mulai perbincangkan dengan situasi yang hangat. Nak, ayah dengar kamu teh begini. Terus ternyata misalnya dihukum, gimana? Apakah betul itu? Mulai dengan perbincangan ringan. Dan insya Allah jika jiwanya sudah terpenuhi dan merasa aman dengan orang tua, maka segala sesuatu yang ada pada diri anak itu akan tersampaikan pada orang tua itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika anak tidak punya rasa aman di rumah, sementara dia punya suatu tadi kebiasaan mengambil umpamanya. Ini yang biasa diterapkan itu kayak. Nah, itu tadi solusi-solusi ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menghilangkan noda atau hama yang kedua ini, yakni mencuri. Yang ketiganya kata beliau merupakan jauhkan anak kita dari sifat pendusta atau pengkhianat. Kata beliau, seorang anak harus dijauhkan dari sifat pendusta dan pengkhianat. Bahkan lebih besar perhatiannya daripada menjauhkannya dari racun yang mematikan. Ini Masya Allah perkataan beliau. Ketika seseorang atau seorang anak tadi mudah dalam berbohong, berdusta, berkhianat, maka hancurlah kebahagiaannya di dunia dan akhirat, kata beliau. Dan diharamkannya ia untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Wa iyyazubillah. Nah, ini juga sama. Jangan remehkan kalau anak-anak kita mulai ada. Coba sebelum itu kita cross check. Apakah kejujurannya selalu kita hargai? Biasanya anak berbohong pada dua hal. Kenapa anak bisa berbohong itu dua hal. Pertama, takut. Yang kedua, pola didik yang diktator, otoriter. Dua hal. Jika anak takut berkata jujur kepada kita, waspada. Dan kebohongan ini akan membawa pada kebohongan yang lain. Kalau sudah kali berbohong, masuk lagi, bohong lagi. Tapi wa iyyazubillah. Maka yang harus kita berikan kepada anak agar terhindar dari sifat ini, agar tidak kita dapati sifat ini pada diri anak. Pertama, berikan penghargaan pada anak ketika melakukan kejujuran. Kalau anak udah jujur cerita, ucapkan terima kasih, Masya Allah kamu sudah terbuka dan sebagainya. Ya. Lalu yang keduanya, tanamkan rasa takutnya kepada Allah. Tadi pengawasan Allah selalu disangkut pautkan, terus disonding di usia-usia ini. Juga hindari pola didik yang tanpa mendengarkan anak, yakni otoriter. Anak usia tamyiz ini sudah mulai nalar, sudah bagus nalarnya, sudah mulai banyak argumentasi, sudah banyak negosiasi. Maka di usia ini jadi kesempatan dialog-dialog yang bermuatan iman. Pendapatnya sudah boleh kita hargai. Setiap pendapat dari mereka dengarkan dan hargai. Anak akan merasa dihargai dengan pola itu. Kalau selalu dilibatkan,
diskusi dulu, buat kesepakatan dan sebagainya. Itu yang ketiga, menjauhkan anak dari sifat bohong atau khianat. Lalu yang keempat, ini yang terakhir barangkali, yang harus dijauhkan dari anak adalah sifat pemalas dan banyak bersantai. Sifat pemalas dan banyak bersantai. Ini juga sama, bermuara kepada beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Kata beliau, seorang anak harus dijauhkan dari sifat malas, pengangguran, santai, dan banyak istirahat. Bahkan anak harus dibiasakan dengan hal-hal yang sebaliknya. Ia harus dibiasakan menyukai kesibukan, baik untuk jiwa maupun badannya. Kemalasan akan berakibat pada keburukan dan penyesalan. Sedangkan kesungguhan pada kelelahan akan menghasilkan pujian, kebaikan untuk dunia dan akhirat. Kata beliau, manusia yang paling bahagia adalah yang paling lelah. Sedangkan manusia yang paling lelah adalah manusia yang paling bahagia. Memang kita temui beberapa ibarah, di antaranya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau ditanya, "Wahai Imam, kapan kita beristirahat?" Kata beliau, Imam Hasan Al-Basri, "Andai iblis laknatullah dan bala tentaranya itu punya waktu untuk istirahat, saya akan istirahat. Namun sayangnya mereka tidak pernah istirahat sekalipun kita tertidur pulas. Mereka kerap kali mengganggu kita dari berbagai macam aspek kehidupan." Ibarat yang lain ini Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan bahwa ketika ditanya kapan kita istirahat wahai Imam, kata Imam Ahmad, nanti setelah kaki kita napak di surga. Dan ini juga perlu ditanamkan kepada anak di usia kami, bahwa kita di dunia bukan untuk selalu mencari kesenangan, namun dunia ini adalah tempat kita beribadah di sisi Allah, bukan untuk senang-senang. Dan ulama yang lain mengatakan bahwa ilmu tidak dapat diraih dengan bersantai-santai. Kalau tidak salah Imam Yahya bin Ibnu Katsir yang mengatakan demikian. Dan itu mulai ditanamkan kepada anak, terus disondi. Kira-kira bagaimana cara nyambinya? Yang pertama, caranya adalah kita membuat pembiasaan, schedule, jadwal, dan itu terkontrol pembiasaan itu, sehingga anak punya pola di kutab ataupun di rumah. Nah ini di usia tamyiz ataupun di kutab sekarang sudah min semester, boleh dibuat semacam upgrading pola di rumah. Kalau anak sekarang sedang adaptasi di kutab dengan guru yang baru, kurikulum yang baru, pembelajaran yang baru, maka diupayakan adaptasi itu juga tidak terbentuk hanya di kutab, tapi juga di rumah. Di rumah juga bisa dibuat pola. Nah, kita sudah naik kelas, sudah bukan awal 3 lagi, sekarang koloni 1, sekarang koloni 2, koloni 3. Maka semacam pembeda dari tahun sebelumnya ini bisa dilakukan semacam itu, supaya anak oh iya, saya sudah bukan yang kemarin lagi. Lalu yang keduanya apa? Yang kedua, bersamai anak dalam aktivitasnya. Dibersamai aktivitas anak agar tidak merasa sendiri. Kadang-kala anak disuruh belajar dan sebagainya, sementara kita
Dan ini yang terakhir polanya. Anak untuk bisa menyiapkan agar waktunya tidak habis sia-sia, dia juga perlu keteladanan. Ini muara paling besar. Dia butuh teladan. Sekali lagi, kalau kita misalnya menyeru anak untuk beramal soleh, namun kita tidak terlihat sedang beramal soleh, tantangan. Di usia tamyiz ngabalikeun. Abi juga tidur. Kenapa aku harus belajar? Abi juga nggak belajar. Nah, sekarang Abi taklim nih. Abi juga belajar. Karena memang di usia ini akan terus tawar-menawar itu terjadi. Jangankan dengan ayah, kakaknya juga sama kan? Tadi kakak juga membawa aku begini. Itulah yang kerap terjadi. Maka utamanya adalah diberikan keteladanan agar waktunya tidak terbuang sia-sia dan dibersamai di situ. Berikan sesuatu yang positif. Aktivitas-aktivitas yang insya Allah aktivitas itu membawa kebaikan untuk anak-anak kita. Itu kira-kira 4 hal yang perlu dihilangkan dari diri anak di usia tamyiz ini. Pada pertumbuhan usia tamyiz di mana akal tadi sudah berkembang, sudah punya nalar dan berbagai macam kebiasaan sudah mulai dilakukan. Maka 4 hal ini tidak boleh diremehkan. Ya. Biasanya sebab umum terjadinya 4 hal tadi, level pertama adalah keterlibatan orang tua yang kurang. Jadi kalau anak mendapati 4 hal yang tadi, secara umumnya adalah keterlibatan orang tua yang kurang. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah lingkungan. Lingkungan ini gak masih tentang lingkungan bermain. Di rumah pun anak punya lingkungan. Biasanya apa lingkungannya? Ini setan gepeng, gadget, hindari gadget. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang ada pada gadget itu sangat membawa dampak. Saya kira ini jadi dinamika umum di kelas ekonomi, di mana penggunaan gadget yang tidak beraturan itu bagaikan virus yang terus menyebar ke santri-santri yang lain. Maka dari itu batasi, buat kesepakatan, berikan arahan mengenai dampak buruk daripada itu semua. Lalu berikan penguatan-penguatan dan jangan lupa kontrolingnya. Kontrol. Perlu komitmen untuk bisa menyiapkan ini semua. Jadi 4 hal tadi adalah sesuatu yang harus kita hindarkan pada anak-anak kita di usia tamyiz. Begitu barangkali. Sebagai penutup, Syekh Khalid Asy-Syattut beliau mengatakan 3 faktor yang sangat mempengaruhi pendidikan. Yang pertama itu sekolah, levelnya 20%. Yang kedua itu lingkungan, levelnya juga 20%. Dan yang ketiga adalah orang tua, levelnya 60%. Artinya jika anak sudah terpenuhi kebutuhan bersama orang tuanya, maka sejatinya yang 60% tadi sudah cukup membuat si anak itu memiliki bekal bisa siaga di luar rumah, baik di sekolah ataupun di lingkungan yang lain. Namun sebaliknya, jika kita mengandalkan salah satu di antara 3 tadi, contoh misalnya ngandelin sekolah saja, maka semaksimal apapun yang bisa diberikan ke sekolah hanya 20%. Masih kurang? Sangat kurang. Anak tidak akan pernah tercukupi kebutuhan. Begitu barangkali yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Tentu sangat banyak keterbatasan kami, kekurangan kami, kesalahan-kesalahan dan kekeliruan kami. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kami dan Abah Umar bisa mengampuni kami. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terakhir kita sama-sama kembali untuk menguatkan komitmen, yakni membersamai santri dengan pola terdidik sebelum
mendidik. Asyhadu an la ilaha illallah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.